kembali lagi bersama podcast Sajak Sapa guys. Kali ini kita sudah datang guys tamunya, yakni siapa? Coba perkenalkan dulu Kang. Kenalkan, nama saya Waktu Khairul Nasirin. Ya. Saya dipanggil Waktu. Ya. Saya dari Sumedang sebenarnya, tapi asli orang Bandung. Oh, iya. Gimana Kang Waktu perjalanan ke sini gitu? Ya, alhamdulillah padat lancar. Pada Ya walaupun banyak kendala dikit di perjalanan, tapi alhamdulillah aman. menurut Kang Waktu gitu cuacanya sekarang itu gimana gitu? Karena iklimnya berubah-ubah Iya. untuk saat ini, kita juga disiapkan untuk selalu siap siaga, terutama kopi. Iya. Menghangatkan badan kita. Saya belum nawarin udah diambil. Iya. Saya cuma menunjukkan iklannya. Nanti guys. Dia sudah tahu aja bahwa ada kopi guys. Aduh. Nah, sudah bawaannya pengen anget-anget. Aduh. Tapi alhamdulillahnya pakai jaket ya. Ya, Enggak aman enggak dari kehujanan. angin-angin jahat. Angin-angin jahat gitu. Aduh. Tapi berapa jam itu dari Perjalanan dari rumah ke sini, kalau tadi sih 30 menit ya karena padat lancar itu. Iya. Alhamdulillah 30 menitan lah. Iya. Kemungkinan Kang Marto itu apa? Kedinginan guys. Saya kasih kopi dulu guys. Biar kopi dulu. Siap. Karena tanpa kopi bualan kita itu pemikiran itu nggak akan keluar gitu Iya. Kang Marto. Dan dengan kopi juga kita bisa jadi relax, dan Iya. kita juga bisa dapatkan motivasinya lebih enak. Iya. Kopi Tapi dulu. ya, Berhubungan dengan kopi gitu Kang Marto, menurut Kang Marto gitu, kopi yang sehat itu yang bagaimana gitu? kopi yang sehat itu ialah kopi yang diminum saat kita sehat. Saat kita sehat. Jadi kalau kita tidak sehat nggak akan sakit nikmat gitu. nggak akan nikmat. Kadang-kadang lidah hambar gitu kan, walaupun semanis apapun Sehubungan kopinya. dengan cuaca gitu, saya bikin kopi gitu Kang Marto. Ya, dan dengan cuaca yang dingin seperti ini makin terasa nikmatnya. Tapi kalau dalam segi pandang orang lain gitu Kang Marto, dingin enaknya ngapain gitu kan? Yang dingin enaknya ya kopi sambil sharing. Ya. Jadi kebebasan kita untuk berpendapat itu ada saja gitu ya, Ya, melalui seperti ngobrol gitu kan. nongkrong Seperti walaupun nggak nongkrong. sekedar nongkrong. Iya, asalkan pembahasan dalam tongkrongan itu gitu. Bagus ya. Istilahnya positif itulah ya. Ya. Jadi saya ingin bertanya gitu, jauh-jauh kan udah Ya. ngundang gitu. Kang Marto jauh-jauh dari Sumedang ke sini kan. Tujuannya gitu. Mungkin saya akan bertanya dulu gitu, tujuannya apa? Tujuannya ke sini karena tentunya diundang dan niatnya silaturahmi sesama saudara Ya. muslim, dan saya juga sudah menganggap Anupi sebagai saudara. Ya. Ya, niatnya cuma itu sih. Ya. Mungkin ada tambahan gitu. Saya ingin mengundang Kang Marto ke podcast Sajak Sapa gitu. Mungkin kalian ada yang belum tahu bahwa podcast Sajak Sapa itu apa? Saya bertanya nih. Jadi podcast saya terangkan aja ya. Jadi podcast Sajak Sapa kali ini mengajak narasumber atau menyapa narasumber, maupun narasumber itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Alhamdulillah kalau ada ya dari luar negeri gitu. Dalam negeri dan di luar negeri. Mungkin saya masih bisa ngundang dari dalam negeri dulu gitu kan. Jadi pada podcast kali ini Kang Marto saya ingin
mempertanyakan soal kebebasan dalam berpendapat maupun dalam segi pandang Kang Matu gitu. Kalau seseorang gitu Ya. jadi seseorang itu tidak mempunyai kebebasan gitu Karena sebuah tekanan-tekanan tersendiri. iya. Dari segi pandangan Kang Matu gitu. Kayak dimulai dari kebebasan dalam berpendapat atau kebebasan dalam berbicara. Iya. Ya. Sebenarnya setiap manusia memiliki hak untuk memuji ataupun mengkritik. Sebenarnya tidak semua kritik itu nilainya negatif, Iya, iya. melainkan sebuah peringatan atau sebuah ingatan bagi orang yang Iya, membangun gitu ya, membangun. mengingatkan Mengingatkan. bahwa kritik itu bukan untuk mencaci ataupun hal yang dianggap negatif sebenarnya. Cuman kebanyakan dari kita bahwa mengartikan bahwa kritik itu suatu nilai yang negatif. Iya. Tapi saya pernah ada gitu, saya pernah baca gitu dari artikel gitu Kang Matu, Ya. bahwa kebebasan itu ya bebas gitu berpendapat gitu tanpa dikritik orang juga bisa gitu kan. Ya, ya maksudnya di sini tuh salah satu kebebasan itu adalah mengkritik. Dan tentunya setiap kebebasan ini pasti sebenarnya dalam hakikatnya pasti ada batasan. Karena kalau nggak ada batasan pun kebebasan bisa menjadi liar. Dalam batasannya dalam segi apa sih? Iya. Dari pertama dari bahasa, Oh iya. yang kedua kita mempelajari dulu apa yang ingin kita ajukan dan apa yang kita ingin ingatkan atau kritik seseorang. Mungkin yang saya pahami di situ gitu. Iya. Adapun kebebasan kebudayaan gitu menurut Kang Matu kan dari saya pernah ada contoh ya. Jadi seorang pemuda itu tidak bebas itu dalam berpendapat ataupun dia itu mengambil keputusannya sendiri gitu. Kan bebas itu ada batasannya gitu kan. Jadi mungkin dari segi pandang pemuda yang mau sekolah tinggi gitu yang di luar sana nggak tercapai gitu apa dalam aspek keluarganya gitu apa di dalam kebudayaan tersebut gitu. ya, sebenarnya kebebasan di sini semua orang memberi hak kebebasan, terutama kebebasan untuk memilih masa depan yang ingin mereka ambil. Ya. Cuma kita juga sebagai manusia harus berpikir rasional juga, melihat fasilitas apakah kita memumpuni ekonomi kita untuk mengambil jenjang lebih tinggi, dan kalau ada fasilitas kenapa tidak diambil. Tapi kalau kurang ya sebaiknya bicarakan kembali dengan keluarga, dan tentunya kalau ada fasilitas pun misalkan di budaya tersebut kayak ada orang yang ingin kuliah di luar pulau atau di luar budaya mereka, jika budayanya di sana dilarang atau di salah satu desa melarang untuk pemuda-pemudanya untuk keluar dari desa tersebut, sekiranya jika itu membuat budaya itu gimana ya, terhambat apa gimana? Bukan jadi kayak dianggap negatif bahwa pemuda ini mulai melawan budaya nih di desa. Nah, jika pendapat itu berefek pada orang tua kita, mending kita ikuti budaya tersebut. Tapi bisa kembalikan lagi keluarga. Jika keluarga boleh silakan monggo gitu. Bilang kalau impiannya mau keluar desa ataupun keluar kota, kalau orang tua mendukung, gas aja bismillah. Ya. Berarti kebebasan itu ya ada faktor ininya gitu Ya, kan. ada faktor budaya, faktor keluarga juga. Jadi gitu. Ya.
mungkin ya dari ya lebih tepatnya lah, kita utamakan orang tua dulu karena mereka yang membesarkan kita kan. Dan mereka juga yang lebih tahu tentang seperti apa sih situasi kehidupan di luar sana gitu ya. Apalagi keluarga kita yang berpengalaman dalam berpindah kota tuh namanya imigrasi. Ya, imigrasi gitu. Ya mereka yang lebih senior lah gitu, lebih pengalaman, jadi mereka tahu pedih senangnya. Jadi kita menanyakan atau meminta petua atau meminta saran ke gitu. Berarti tergantung orang tuanya gitu ya. Ya. Tergantung budayanya juga. Ya. Tapi saya itu melihat pemuda itu kekeh gitu, mau kebebasannya ada gitu, tanpa ada itu gitu. Tanpa meminta saran orang tua. Sebenarnya is okay aja, boleh-boleh aja jika tidak membebani orang tua. Misalkan mereka ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi di luar kota nih, selagi mereka bisa mencari uang sendiri, apalagi dapat beasiswa, gak apa-apa, nggak jadi masalah. Selagi ya kita niatnya untuk membahagiakan orang tua, kenapa tidak gitu. Karena ada juga beberapa pemuda-pemuda yang gengsi ingin membanggakan orang tuanya, jadi sembunyi-sembunyi ingin sukses, nanti udah sukses baru pulang ke desa dan membanggakan, inilah bu, pak, oh saya udah sukses gitu. Adapun dalam dalam pemikiran barat gitu, seperti contohnya saya pernah mendengar gitu, filsuf Jehau gitu, bahwasanya kebebasan itu ada di diri kita sendiri gitu. Iya. Kita ambil contoh dari kebebasan dalam pemikiran gitu. Apakah pemikiran di barat sama di Indonesia itu sama gitu? Ya sebenarnya setiap wilayah, jangan dulu ke barat deh, misalkan kayak di Indonesia aja, kayak Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat pun terkadang pola pikir mereka berbeda-beda. Karena budaya juga berbeda, apalagi di luar negeri, di luar nasional, di luar Indonesia pastinya budayanya beda drastis gitu. Tapi tapi dalam segi itu kebebasan dibatasi oleh kebudayaan gitu kalau di luar negeri gitu. Di dalam negeri gitu. Bisa jadi salah satunya budaya juga. Cuman kalau di barat mungkin lebih, karena di barat nggak sebanyak di Indonesia budayanya, jadi mungkin lebih leluasa merasa bebas di barat. Gitu. Walaupun sebenarnya mereka juga yang saya lihat itu bahwa orang-orang barat mereka lebih bukan lebih maju, lebih ke tahap kedewasaannya, kemandiriannya lebih cepat dengan orang-orang timur seperti kita di Indonesia. Karena saya pernah dengar bahwa di barat tuh orang yang udah lulus sekolah menengah atas, mereka disarankan untuk tidak tinggal lagi serumah sama orang tuanya. Mas itu mandiri orang barat, dan ya itu budaya mereka. Berarti dalam aspek barat itu bahwa kita ambil contoh lagi dari Socrates itu, dia kan kebebasan dalam pemikirannya itu oleh diri sendiri gitu, mandiri gitu kan. Meskipun di barat itu tidak ada berpegangan ke agama dan budaya. Mungkin budaya ada gitu. Ya sebenarnya iya, bahwa kebebasan itu karena inisiatif kita sendiri, bahwa kita ingin bebas, kita ingin cari suatu hal baru. Juga salah satu titik awal orang untuk coba membebaskan diri mereka dari keterbelengguan yang dia sudah tahu itu saja. Mungkin di barat kan sangat bebas gitu ya dalam pemikirannya, lebih bebas dari Indonesia lah. Mungkin di Indonesia seperti kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani gitu, bahwa negara Indonesia itu bersyukur gitu, bersyukur atas kita itu dilahirkan di Indonesia, bahwa 99% warga negara Indonesia itu agamanya Islam gitu.
Jadi dalam aspek itu kebebasan dibatasi gitu. Ya. Dibatasi oleh agama gitu. Ya sebenarnya setiap agama pun pastinya gitu, mau selain agama Islam pun setiap agama mengajarkan kebaikan, pastinya untuk kebaikan jamaah-jamaahnya. Jadi batasan-batasan di sini tuh khususnya gitu, agama kenapa menciptakan aturan hukum dalam agama bahwa agar kita tidak melakukan keburukan gitu kan. Iya. Luar batas. Iya, di luar batas. Bebas tapi ada batasnya. Iya gitu. Dan mungkin saya memahaminya batasan di sini itu jika batasannya sesuai moral, sesuai kemanusiaan. Jika di luar situ ya kita sama aja dong kayak hewan gitu, bebasnya nggak mikir sesama. Yang membedakan kita dengan hewan ya akal kita. Iya. Mengapa manusia juga diberi kesempurnaan pemikiran gitu, akal gitu ya untuk itu gitu. Iya, untuk bisa mengenal batasan dari Oke guys, jadi pembahasan kita kali ini di podcast Sajak Sapa akhirnya telah gimana? Sudah menemukan inti atau kesimpulannya bahwa setiap manusia memang diberkati kebebasan Tuhan. Akan tetapi Tuhan juga memberikan kita peringatan bahwa sebebas-bebasnya kita sebagai manusia juga harus ada batasannya. Sebagai jamaah yang taat dalam beragama maupun dalam hubungan moral, baik pun di luar negeri maupun di dalam negeri gitu guys. Contohnya kan kalau di Indonesia itu batasannya dengan Pancasila juga ya, kebudayaan, adapun agama gitu kan sebagai pembatas gitu. Pembatas juga. Agar kebebasan itu tidak liar gitu guys. Jadi tidak semena-mena bahwa kita mempunyai kebebasan itu benar-benar bebas. Iya, kalau kita mempunyai kebebasan itu tidak dibatasi, jadi kayak hewan gitu guys. Jadi gitu guys, kesimpulannya bahwa sebebas-bebas apapun dalam dunia barat juga ada tindak hukumnya yang membatasi kebebasan tersebut. Karena di kita lahir di dunia ini ya ada hukumannya gitu. Setiap keputusan juga pasti ada konsekuensinya, ada peraturan negara gitu, baik pun di luar negeri dan di dalam negeri. Bahkan walaupun kita hidup di hutan pun ada istilahnya hukum rimba, hukum alam gitu. Jadi semua wilayah pun pasti ada batasannya. Jadi gitu guys, kalau kita simpulkan bahwa manusia itu diberi kesempurnaan akal, lalu akal tersebut bisa mengetahui batasan-batasan dari kebebasan itu sendiri. Mungkin itu yang bisa kami share dan berbagi dari obrolan yang tadi kita sampaikan. Sekian, terima kasih. Karena podcast Sajak Sapa gimana? Macet itu biasa penutupan gini guys. Jadi ya bawaannya santai aja gitu guys, kalem gitu guys. Karena kesempurnaan itu ya hanya milik Tuhan dan kekurangan itu milik kami sebagai manusia. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah, karena kami hanya manusia biasa. Al insanu minal khoto wa nisyan. Karena manusia itu tempatnya lupa dan salah. Jadi sekian dari podcast Sajak Sapa. Bila ada narasumber yang ingin kurang setuju, silakan komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe. Kita butuh pendapat kalian gitu guys, biar podcast ini bisa lebih maju. Biar lebih gimana ya, hidup gitu. Karena tanpa dari
kritikan gitu kan. Kita tidak akan bisa mengupgrade diri kita Iya, sendiri. gitu. Jadi jangan lupa di kolom komentar bila ada kekurangannya di komen di itu Share lagi kepada kita. Kita akan menerima semua pendapat para viewers. Karena pendapat Anda dan pendapat kami berbeda gitu guys. Beda kepala, beda pemikiran. Ibaratnya pendapat kamu tuh dengan pendapat saya gitu berbeda guys, setiap orang gitu. Tapi nggak jadi adu hantam. Iya, karena di kitab gitu, kitab anti bodoh karya Bordeu gitu, bahwa pendapat Akang dan pendapat saya itu akan sempurna apabila di situ dikasih bumbu gitu. Ya. Untuk Ibaratkan makanan gitu, kalau nggak dikasih bumbu kan nggak akan itu gitu. Seperti komenan kalian guys, jadi komen di bawah komentar gitu. Komenan kalian termasuk ke bumbu tersebut. Mungkin ini sebagai makanan guys ya. Kurangnya bumbu guys makanan ini. Aduh guys. Ya jadi sekian dari kami guys. Saya Abang Abibi dan saya Abang Muftu. Jujur diri.